Soal, mad dalilu ala jawaz isti'malid duffi? Apakah dalil atas kebolehan mempergunakan ad-duf, rebana atau hadroh? Biasanya kita nyebut apa? Hadroh. Jawab al-hadis, anna imra'atan, dalil menunjukkan itu adalah hadis, anna imra'atan, bahwa seorang perempuan, qalat, berkata ia, imra'ah, lirrasuli, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni nazartu, inni sungguh aku, nazartu telah bernazar oleh aku, kata perempuan tersebut, in raddakallahu, in raddaka, apabila telah mengembalikan akan engkau wahai Rasulullah, Allahu, oleh Allah, saliman, halnya selamat, an adriba, untuk memukul oleh aku, biddufi, dengan duf, dengan rebana, baina yadaika, di hadapanmu. Qala, berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in kunti nazarti, jika ada engkau, nazarti telah bernazar oleh engkau, fa'awfi, maka tunaikan oleh engkau, binazriki, dengan nazarmu. Rawahu, telah meriwayatkannya akan hadis Abu Dawud, oleh Abu Dawud. Nah, dari hadis ini difahami beberapa hal. Salah satunya adanya kebolehan memukul hadroh atau rebana atau duf termasuk kebolehan tersebut umpama dilaksanakan di dalam masjid, boleh. Kalau di hadapan Rasulullah boleh, maka di dalam masjid boleh. Mana yang lebih mulia, Rasulullah atau masjid? Rasulullah. Adapun kalau ada alasan dapat mengganggu orang yang sholat, maka kebolehan tersebut tidak menjadi hilang. Dasar kebolehannya tetap ada. Bahwa mengganggu itu alasan lain. Karena mengganggu itu tidak hanya dengan hadroh, apapun kalau mengganggu maka itu tidak dibolehkan. Kemudian yang kedua, dari hadis tersebut juga dibolehkan melakukan nazar. Difahami tentang kebolehan melakukan apa? Nazar. Selama nazar tersebut bukan dalam maksiat. Rasulullah dalam hadis itu memerintah perempuan tersebut untuk menunaikan nazarnya, oleh karena nazarnya bukan dalam perbuatan maksiat, sehingga memukul rebana atau hadroh itu adalah perkara yang dibolehkan, bukan suatu yang maksiat, ada maksiat di dalamnya, tidak, tapi boleh. Oleh karena jika nazar itu dalam maksiat, tentu Rasulullah tidak akan berkata kepada perempuan tersebut untuk menunaikan nazarnya tersebut. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, man nazara, siapa orang bernazar, ayyuti Allah, untuk berlaku taat terhadap Allah, falyuti'hu, maka hendaklah dia melakukan ketaatan tersebut. Wa man nazara, dan siapa orang bernazar, ayya'siyahu, untuk berlaku maksiat akan Allah, fala ya'sihi, maka janganlah dia melakukan maksiatnya tersebut. Hadis riwayat Imam Muslim dan lainnya. Nah, jadi ketika perempuan tersebut bernazar,
untuk memukul duf atau rebana di hadapan Rasulullah, lalu oleh Rasulullah diperintahkan untuk melaksanakan nazarnya tersebut, hal itu menunjukkan bahwa memukul hadroh bukan perbuatan maksiat. Nah, termasuk juga dari hadis tersebut difahami bahwa suara perempuan itu bukan aurat. Suara perempuan bukan aurat. Yang itu juga dikuatkan dengan beberapa hadis lainnya. Kemarin sudah kita baca beberapa di antaranya. Termasuk juga difahami dari hadis tersebut adanya kebolehan untuk apa? Membuat nazar. Melakukan nazar boleh. Termasuk beberapa alat pukul lainnya seperti atau yang menyerupai duf atau hadroh, seperti misalkan bassnya yang besar atau misalkan drum yang tidak tertutup pada sebagiannya, tetapi apa? Pada satu wajahnya saja, satu bagian saja yang tertutup untuk bagian yang dipukulnya itu. Kecuali kata para ulama fikih adalah dirbakkah. Dirbakkah itu alat pukul yang memanjang tetapi tengahnya menyempit, kemudian ke belakang yang besar lagi. Dari depannya besar, kemudian tengahnya menyempit, kemudian besar lagi. Namanya dirbakkah. Kata para ulama ahli fikih mengatakan itu tidak boleh dipakai. Selain itu boleh.